Nah, ketika fisiknya tumbuh menjadi semakin besar, dan sudah akil balik, maka di sini sudah tarik menarik antara kepentingan ruh yang inginnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan fisik yang menghambat manusia untuk turun ke bumi, untuk tetap di bumi. Karena itulah maka orang yang terkalahkan oleh fisiknya, ruhnya jadi mati atau termarginalkan ruhnya sehingga ruh itu mengikuti fisiknya. Dan kalau roh mengikuti fisiknya digambarkan oleh Allah seperti dalam surat Muhammad kalau nggak salah ya, ayat 12 lah kira-kira kalau nggak salah. Silakan dicek aja. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahu. Nah, orang kafir itu karena rohnya terkalahkan, makanya dalam surat tadi Yasin yang tadi dibaca tadi, liyungdzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Artinya apa? Ruhnya orang yang kafir itu udah mati, terkalahkan oleh fisiknya. Makanya mereka ini kal an'am, seperti binatang. Nah, sementara orang-orang yang beriman itu rohnya masih hidup. Makanya fisiknya bukan dimatikan, tapi fisiknya tetap kebutuhannya dilayani, tapi dilayani dalam pengertian untuk menuju ke rohnya, sehingga melayani fisik pun itu dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau orang kemudian terlahir di kalangan orang-orang yang katakanlah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian orang seperti ini nanti termasuk yang maghdub alaihim atau kalau yang sesat? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas di dalam surat apa itu, surat la haula wala quwwata illa billah, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa itu? Al-Mulk ya? Al-Mulk ya, surat Al-Mulk. Artinya mereka mengatakan lau kunna nasma'u, andaikan kami mendengar, au naqil atau menggunakan akal pikiran kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami enggak menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Berarti orang-orang seperti itu tetap aja akal sehatnya ada, nuraninya ada, dan saya yakin ketika dia nanti terlahir itu punya dua bekal itu, cuma kemudian nggak dioptimalkan, nggak dimanfaatkan, bahkan cenderung dimatikan, pada akhirnya tertutup rapat dan tidak bisa menerima lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak menjadi seperti itu, dan mudah-mudahan keturunan kita juga nggak ada yang seperti itu semuanya. Tapi apakah statusnya maghdub alaihim atau kadhalin? Wallahu, nggak usah dipikirin statusnya mereka. Kalaupun benar status mereka itu maghdub alaihim, nggak membuat kita masuk surga. Kalaupun status mereka adalah dhalin misalnya, juga nggak membuat kita masuk surga. Karena itulah maka tidak terlalu penting status mereka itu maghdub alaihim. Tapi yang pentingnya adalah gimana caranya. Nah, ini penting ini. Gimana caranya agar Al-Quran yang adik-adik hafal ini nanti bisa sampai kepada orang-orang seperti itu. Nah, ini yang bisa membuat kita jadi masuk surga gitu. Ini yang disebut dengan berpikir positif. Jadi tidak memikirkan status mereka kayak apa, tapi yang kita pikirkan gimana caranya agar Islam yang kita fahami, Islam yang kita anut ini bisa sampai kepada mereka. Mungkin lewat Instagram, mungkin lewat streaming, mungkin lewat Facebook, mungkin lewat grup WA, mungkin lewat Telegram, mungkin lewat BIP. BIP atau BIP ya? BIP itu BIP yang diterbitkan oleh Turki, nah, itu BIP namanya. Kayak WhatsApp. Atau dengan berbagai macam sarana yang ada. Dan karena itulah maka penting adik-adik sekalian, ya nanti kalau diberi kesempatan oleh Allah mempelajari bahasa orang lain itu penting. Untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan, tapi sarana untuk berdakwah. Sarana untuk berdakwah. Nah, adik-adik sekarang di Sunda misalnya perlu mempelajari bahasa Sunda, nanti biar apa sekali-kali ditugaskan misalnya berdakwah di daerah mana tuh? Cikalongwetan sana begitu.
Nah kalau di Cikalong Wetan bahasa Indonesia nggak ngerti, gitu ya. Nah, dari sekalian mengetahui bahasa itu penting dalam rangka apa? Sebagai sarana untuk berdakwah, termasuk juga nanti mengetahui tentang bagaimana program-program digital dan sebangsanya. Itu penting apa? Penting agar dakwah kita sampai ke tempat yang mungkin nggak kita jangkau. Saya dulu pertama kali punya semangat menulis itu karena wah saya kalau ceramah paling berapa tempat yang bisa saya datangi. Dulu kan belum ada rekaman streaming, belum gini ya. Berapa tempat yang bisa saya datangi. Gitu. Akhirnya kemudian saya nulis buku. Dan ternyata benar itu, setelah saya nulis buku itu ada orang dari Kalimantan itu nelpon saya. Kemudian minta saya datang ke sana bedah buku. Ternyata buku saya sampai ke Kalimantan juga. Nah di sini ternyata sarana itu penting. Jadi sekali lagi jangan berpikir tentang status mereka itu kayak apa. Udah itu urusan Allah dengan dia nanti. Kita nggak cawe-cawe. Kita tetapkan sekarang itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Biarkan itu urusan Allah dengan mereka. Makanya kata para ahli pendakwah itu nahnu du'at la qudot. Kita ini para dai bukan para hakim. Menyatakan wah ini ahli bid'ah, wah ini mau sesat, ini mau masuk neraka, itu hakim. Dan kita ini bukan para hakim. Kita ini para dai kan. Ya mau statusnya apakah dia dolin, apakah maghdub alaihim, itu statusnya kita nggak ada masalah. Yang penting gimana caranya kita bisa mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Gimana caranya agar dia masuk ke mengikuti as-sirat al-mustaqim. Nah gitu aja. Mau statusnya dia apapun nggak ada masalah. Apalagi dia nggak pernah memperbaiki statusnya di akunnya. Jadi kita nggak perlu sibuk tentang status mereka, gitu ya. Saya kira begitu ya. Oke, ya. Pada lagi cukup kayaknya. Oh mas banyak lagi, silakan. Ya silakan. Oh biografinya. Ya, kalau biografinya saya tidak hafal persis ya, persis. Tapi memang Ustadz Jalaluddin Al-Mahalli ini dikenal orang alim di zaman beliau. Guru besar. Kalau tidak salah beliau di abad 14 Hijrian. 14 ini Masehi. 14 Masehi. 14 Masehi atau 14 Hijriah? 14 Hijriah. Sekarang kita 14 berarti 14 Masehi. 14 Masehi. 1456-an lah kira-kira beliau Jalaluddin Al-Mahalli ini hidup beliau, dan memang beliau terkenal memang kalau di Indonesia itu kiai terkenal dan memang menjadi rujukan para ulama pada saat itu. Nah, beliau menulis tafsir ini memang sangat-sangat sederhana kelihatannya, tapi kalau kita kaji sebetulnya luar biasa. Luar biasa. Nah, beliau mulai menapaki penulisan begini ini sama karena kalau nggak ada karya tulis itu ketika nanti beliau wafat mungkin sudah hilang warisannya. Nah, beliau menulis ini dan alhamdulillah ternyata tulisan beliau ini luar biasa diterima oleh masyarakat, dan ini termasuk rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab tafsir. Sementara Jalaluddin As-Suyuti ini lebih terkenal lagi sebetulnya, tulisannya lebih banyak, tapi beliau ini muridnya. Dan kadang-kadang memang begitu, murid lebih terkenal daripada gurunya, banyak yang begitu. Nah, kalau biografi lengkapnya saya yakin nanti dicari aja di Google begitu ya. Google nanti dibantu sama para pembimbingnya cariin di Google, banyak kok, nanti tinggal di searching Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, kemudian lihat biografinya. Minimal kalau ingin lebih simpel di Wikipedia ada, minimal ya. Wikipedia itu biasanya cukup handal gitu di situ. Tapi kalau terkait dengan biografi lengkapnya saya tidak hafal. Pernah baca tapi ya namanya juga orang sudah banyak lupa karena jarang disampaikan gitu ya. Gitu ya. Cukup.
Mohon maaf, jadi nggak bisa memberikan penjelasan lebih rinci tentang biografi beliau berdua. Oke? Tapi sekali lagi, kitab Tafsir Jalalain ini salah satu rujukan tafsir, terutama untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama di wilayah-wilayah Melayu. Hampir pesantren-pesantren di wilayah Melayu itu menggunakan tafsir ini. Ya, silakan tadi yang belakang. Enggak, cukup. Oh ya, silakan. Ya, memang penjelasan mungkin dan tidaknya ya tidak ada penjelasan. Tapi kan kalau kita ngambil yang paling bagus. Ngambil yang paling bagus. Bahkan ngambil yang paling bagus itu ya kita sempurnakan aja. Bukan hanya hafal mungkinnya, tapi hafal juga maknanya, ngerti juga maknanya gitu. Jadi kalau ngambil itu ngambil yang paling sempurna. Ngambil paling sempurna. Dan itu yang menjadi cita-cita kita. Jadi cita-cita kita. Karenanya ya sebetulnya dalam beberapa redaksi hadis memang kita tidak bisa menjadikan satu hadis itu seolah-olah dia tunggal. Tapi ada keterkaitan satu dengan yang lain. Ada keterkaitan satu dengan yang lain. Karena Islam itu satu kesatuan. Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hadis itu dari Innamal a'malu binniyat sampai gak ada batasnya. Hadis itu panjang ya. Jadi itu satu kesatuan. Karenanya jangan ngambil satu seolah-olah itu berdiri sendiri. Gak ada kaitan dengan yang lain. Memang jalan untuk masuk surga itu banyak banget. Banyak banget. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang melakukan amal-amal penghuni surga tapi masuk neraka. Ternyata ada aspek lain yang enggak dia penuhi. Misalnya nanti di akhirat awwalu ma yuqda, yang pertama kali diadili itu adalah 3. Yang pertama adalah mujahid, yang kedua adalah qari atau alim, dan yang ketiga adalah jawad. Jadi ada mujahid, pejuang, ada qari, ahli Quran, dan ada jawad, orang yang sangat dermawan. Tapi tiga-tiganya diadili pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiga-tiganya tersungkur ke dalam neraka. Dan ke nerakanya itu yushab alaihi itu diseret kakinya, wajahnya tertelungkup di tanah itu namanya yushab ya. Kenapa? Persoalannya ternyata persoalan niat. Persoalan niat. Jadi ia ahli Quran, ia ulama, ia pejuang, dan ia orang sangat dermawan. Dan memang untuk sebuah perjuangan dalam Islam itu rata-rata ya 3 komponen ini. Pertama mujahid itu para pelaksana di lapangan. Nah, qari atau alim itu adalah orang yang memberikan arahan. Ya, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Dan jawad ini yang memberikan sarana prasarana, sarpras. Nah ini harus berjalan bergandengan. Agar apa? Agar proses dakwah, proses perjuangan itu optimal. Nah ternyata 3 hal ini orang luar biasa ini ternyata diseret ke neraka gara-gara urusan niat. Nah karena itulah maka adik-adik sekalian, ketika kita membaca sesuatu hadis tentang keutamaan, itu jangan kemudian ngambil standar terendah. Ambillah standar yang tertinggi dan kita ingin ke sana. Tapi kalaupun kita nggak sampai ke sana nggak ada masalah. Yang penting kita berniat dan kita berusaha. Gitu. Makanya ada pertanyaan, kenapa sih orang yang beriman itu beramal cuma ya paling 20 tahun atau selama sebanyak-banyaknya 50 tahun lah dia beramal, tapi ditempatkan di surga selama-lamanya. Kenapa? Nah, salah satu jawaban dari para ulama adalah innamal a'malu binniyat. Kenapa? Kalau dia dikasih usia 1000 tahun, dia tetap beramal. Kan nggak ada ceritanya orang beriman itu saya nanti akan murtad tahun 2020 misalnya, kan nggak ada. Gitu. Dia akan beriman selama-lamanya, beramal juga selama-lamanya. Makanya kemudian dibalas di surga juga selama-lamanya. Orang kafir juga begitu. Nah karenanya kalau kita mengambil standar keutamaan, ambil yang paling ideal. Jadi yang nanti memberikan mahkota kepada ayah dan ibunya itu
Nggak sekedar hafal redaksinya, nggak sekedar hafal pernah setoran gitu, tapi hafal yang mungkin paham maknanya, mengamalkan isinya, memperjuangkannya. Wah itu mahkotanya juga lebih hebat nanti diberikan di akhirat. Jadi mahkota itu kan macam-macam ya. Ada mahkota dari perunggu, ada mahkota dari emas, ada mahkota dari emas. Yang dari emas pun sekian persen emasnya, sekian persen perunggunya kan ada gitu. Nah, kita ingin yang maksimal banget sehingga benar-benar nanti kita ngasih kepada orang tua kita di surga itu ngasih yang terbaik. Begitu ya? Oke, silakan dari akhwat. Oh ya, kenapa Al-Quran sekarang berurutannya berbeda dengan urutan turunnya? Gitu ya kira-kira ya. Ya. Kenapa Al-Quran ini disusunnya berbeda dengan urutan turunnya? Al-Quran itu diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan peristiwa dan kebutuhan-kebutuhan lapangan pada saat itu. Para ulama menjelaskan ketika menjelaskan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Karena kalau malam itu terjemahnya Lailah. Jadi jangan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu malam Lailah itu terjemahannya gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi itu bahasa di Indonesia biasa. Ada Bank BNI. Bank BNI. B-nya itu bank sebetulnya. Ya kan, nggak apa-apa itu semakna. Jadi malam Lailatul Qadar itu pengulangan ya, malam Al-Qadar. Nah, yang disebut malam Al-Qadar itu kan cuma satu malam, ya kan? Sementara Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu selama 23 tahun. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama termasuk di dalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat bahwa Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, sebuah tempat di langit dunia. Itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas sudah ada semuanya lengkap. Nah kemudian dari Baitul Izzah itu dibawa kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang ada. Nah karena itulah maka ketika turun ayat, kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil para penulis wahyu pada saat itu. Kemudian beliau mengatakan, tulis ayat ini di surat kesekian, halaman ayat kesekian. Itu sudah diurutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah maka pengurutan sesuai dengan mushaf itu berdasarkan wahyu. Itu bukan akal-akalan, bukan istilahnya ijtihad para sahabat, bukan. Urutan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita baca dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu setiap bulan Ramadan itu tadarus, ya, tadarus disertai malaikat Jibril. Tadarusnya itu. Nah, di tadarus itulah cara untuk mengulangi dan mengurutkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan yang ada di Baitul Izzah, sesuai yang ada di Lauhul Mahfud. Jadi sekali lagi, kenapa turun Iqra pertama kali? Itu hanya turunnya saja. Tapi sesungguhnya Iqra itu bukan awal. Gitu ya. Makanya kalau ditanyakan, kenapa? Ya memang begitu. Memang begitu. Jadi kita nggak tahu kenapa kok diturunkan Iqra dulu. Ya karena memang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang turun pertama adalah Iqra. Tapi ayat pertama di dalam Al-Qur'an itu bukan Iqra. Begitu ya. Surat terakhir apa? Ayat terakhir apa? Ayat yang turun terakhir kali. Nah, Al-Maidah itu kata para ulama itu bukan yang terakhir turun. Karena setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina itu masih ada beberapa ayat yang turun lagi setelah itu. Sehingga para ulama menyebutkan memang ayat-ayat yang turun setelah itu tidak lagi terkait dengan hukum. Maka terkait dengan syariat semuanya sudah sempurna, disempurnakan oleh
al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi tentunya turunnya ayat itu tidak menandakan urutan ayat. Gitu ya. Saya ambil contoh misalnya kurikulum di Kandaga misalnya. Ada kurikulumnya, tapi karena situasi dan kondisi, maka yang dilakukan pertama kali itu mungkin antum dikarantina dulu. Karena apa? Karena memang nggak boleh keluar. Karena nggak boleh keluar, dikarantina dulu, maka yang lain-lain ditangguhkan dulu. Jadi sebetulnya ada kurikulum yang harusnya sejak awal sudah diterapkan, tapi karena ada situasi dan kondisi, maka ditangguhkan terlebih dahulu. Itu kalau dalam bahasa manusia, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya dan Allah pasti punya hikmah. Kenapa yang diturunkan Iqra dulu bukan Al-Fatihah dulu. Begitu ya? Kata para ulama yang terakhir itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Surat Al-Baqarah. Ya itu khilaf dan nggak ngaruh sebenarnya. Mau yang terakhir al-yauma akmaltu atau wattaqu yauman nggak ngaruh sebetulnya. Tuh, ayatnya itu juga. Sama dengan perdebatan Al-Fatihah itu bismillah termasuk ayat atau tidak. Nggak ada masalah sebetulnya. Mau masuk ayat atau enggak kita baca juga kan? Nggak ada masalah sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa surat huruf ayat Al-Quran itu 6.666 ayat misalnya. Ada yang mengatakan enggak segitu, 5.000 sekian gitu. Sebetulnya hitungannya aja yang berbeda. Ayatnya mah kata orang Sunda mah eta keneh. Itu juga. Enggak ada tambahan ayat. Yang mengatakan hitungannya lebih, yang mengatakan hitungannya kurang. Itu enggak ada tambahan ayat, enggak ada pengurangan ayat. Cuma cara menghitungnya yang berbeda. Nanti di sini nanti di dalam tafsir Jalalain itu suka ada, misalnya ada beberapa surat yang disebutkan terdiri dari sekian ayat, wakila sekian ayat. Ternyata ketika kita baca, ya itu juga ayatnya kan. Yang mengatakan sekian ayat sesungguhnya sama juga ayatnya gitu. Karenanya hal yang teknis seperti ini, hal-hal yang sifatnya keilmuan ansi dan itu terkait dengan sejarah dan bisa jadi ada perbedaan, jangan terlalu menjadi konsen kita. Yang terlalu menjadi konsen kita. Tapi yang jadi konsen kita adalah Al-Quran ini jadi petunjuk gak untuk kita? Membimbing kita ke surganya enggak? Membimbing kita untuk dekat kepada Allah enggak? Itu yang terpenting. Saya kira cukup ya. Akhwat masih ada satu lagi saya kasih kesempatan. Cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.